Shalom adik-adik semuanya, puji Tuhan. Adik-adik semua sehat ya. Nah hari ini hari yang spesial adik-adik. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah sebelum kita beribadah, mari kita satukan hati. Kakak ajak adik-adik semuanya kita berdoa. Mari lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami bersuka cita sebab kami percaya Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat di surga bagi kami semua orang-orang percaya. Dan kami menanti-nantikan Tuhan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Urapi berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu, berkati kami semua Tuhan, anak-anak mudamu laki-laki dan perempuan, bahkan mami papi kami Tuhan yang bersama-sama beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom papi mami. Shalom semuanya. Hari ini kita merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita semua, orang-orang yang percaya. Ya adik-adik, bersyukur sekali kita menjadi umat kepunyaan Tuhan Yesus. Sebab Dia telah mati, bangkit, dan hidup. Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berikan Roh Kudus-Nya pada kita. Dan Dia akan datang kembali untuk menjemput kita semua yang tetap taat dan setia padanya. Dan hidup dalam tuntunan Roh Kudus setiap hari. Nah, sebab itu adik-adik siapkan hatimu untuk beribadah. Berikan sikap hati yang terbaik dan sungguh-sungguh dalam berdoa ya. Memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, siap memuji Tuhan? Ayo adik-adik bangkit berdiri. Kita nyanyi buat Tuhan sama-sama ya. Ayo. Yeay. Adik-adik mari lebih lagi memuji Tuhan ya. Kita mau nyanyikan Kitalah Umat Pemenang. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesuslah bangkit kalahkan maut. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesuslah bangkit kalahkan
Tuhan ya adik-adik. Nah, ikuti gerakan kakak ya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yeay. Haleluya. Nah, adik-adik, patutlah kita bangga sebagai anak-anak Tuhan karena kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib dan berkuasa. Tuhan Yesus telah kalahkan maut dan patahkan segala kutuk dosa yang membelenggu manusia. Betul adik-adik, kematiannya, kebangkitannya adalah bukti bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dari segala Tuhan dan Raja atas segala Raja. Kenaikannya ke surga untuk sediakan tempat bagi kita dan Dia akan datang kembali untuk menjemput kita yang percaya dan tetap setia kepadanya. Sebab itu, mintalah Roh Kudus untuk menolong kita agar kita bisa tetap tekun taat dan setia dalam berdoa, memuji menyembah Tuhan serta merenungkan firman Tuhan, supaya kita tetap dekat dengan Tuhan, tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Nah adik-adik, kakak ajak adik-adik menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati, sembah Tuhan dengan hati yang rindu akan Tuhan, hati yang haus dan lapar akan kehadiran Tuhan. Kita menyembah Tuhan sama-sama ya. Kita angkat pujian Roh-Mu yang hidup dengan hati yang sungguh-sungguh, kita nyanyikan lagu ini. Roh-Mu yang hidup
simak kita sungguh-sungguh kita nyanyikan lagu ini. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Di Shalom adik-adik semuanya, puji Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum adik-adik diberkati oleh firman Tuhan ini, siapkan hatimu ya adik-adik. Kita berdoa lebih dulu ya, supaya hati kita terbuka dan Tuhan Yesus jamah kita semuanya melalui firman Tuhan. Mari adik-adik, lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami buka hati, kami mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mau Tuhan Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus memimpin kami, mengurapi kami, supaya kami mengerti firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah adik-adik, hari ini hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kakak mau bagikan firman Tuhan dari Matius 28 ayat 20. Tentang Tuhan Yesus naik ke surga. Bagaimana ya cerita selengkapnya? Simak baik-baik ya adik-adik. Nah adik-adik masih ingat kan di bulan yang lalu kita merayakan Paskah. Apa itu Paskah? Yaitu tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah adik-adik masih ingat kan? Tuhan Yesus disalibkan untuk, ya betul adik-adik pinter, luar biasa. Benar, Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Termasuk adik-adik, juga kakak dan mami papi tentunya. Haleluya. Nah adik-adik juga masih ingat kan? Lalu Tuhan Yesus mati dan dikuburkan. Tapi ada berita yang luar biasa. Pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Yeay. Lalu kemudian apa yang terjadi ya? Nah ketika Tuhan Yesus mati, murid-murid sangat sedih. Murid-murid kehilangan Tuhan Yesus. Itu wajar ya adik-adik. Lalu murid-murid merasa sedih, takut, khawatir, cemas. Karena selama 3,5 tahun mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus adik-adik. Nah ketika Tuhan Yesus mati, murid-murid kan merasa sedih, merasa kehilangan. Lalu murid-murid mengunci pintu ruangan mereka dan tidak berani keluar. Mereka sembunyi, mereka selalu berkumpul bersama-sama. Nah ketika 11 murid itu sedang makan adik-adik, tiba-tiba wow, Tuhan Yesus hadir di tengah mereka. Wah, mereka sangat kaget adik-adik karena mereka tahunya kan Tuhan Yesus mati gitu. Kok tiba-tiba Tuhan Yesus ada ya? Lalu Tuhan Yesus menunjukkan tangannya, lalu menunjukkan kakinya di mana ada bekas. Ya benar, bekas lubang paku di tangan dan di jari, di kakinya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid itu, salam damai sejahtera bagi kamu.
Wow, tiba-tiba hati murid-murid yang saat itu sedang sedih, tiba-tiba berubah menjadi sukacita, menjadi damai sejahtera. Nah adik-adik, ini pelajaran penting buat kita semuanya. Waktu kita sedih, waktu kita khawatir, waktu kita takut, kita harus mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Karena Tuhan Yesus Raja Damai. Ketika Tuhan Yesus ada di hati kita, Tuhan Yesus yang memberikan damai sejahtera dan sukacita. Haleluya. Nah kemudian Tuhan Yesus membawa para murid untuk pergi ke bukit di Galilea. Nah apa yang terjadi ya di sana ya? Wow, ternyata Tuhan Yesus memberkati semua murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus memberikan janji. Tuhan Yesus memberikan janji kepada murid-murid semuanya. Tuhan Yesus memberikan janji begini adik-adik, bahwa Tuhan Yesus akan memberikan penolong yang lain. Tuhan Yesus akan naik ke surga dan Tuhan Yesus akan minta kepada Bapa di surga untuk memberikan Roh Kudus, memberikan penolong yang lain. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan murid-murid, jangan meninggalkan Yerusalem. Murid-murid harus tetap berkumpul di Yerusalem sambil menantikan Roh Kudus diberikan dari surga untuk semua murid-murid Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mengangkat kedua tangannya memberkati semua murid-muridnya. Lalu apa yang terjadi ya? Dan Tuhan Yesus melepaskan berkat untuk murid-muridnya. Kemudian Tuhan Yesus menjadi semakin naik, makin tinggi, makin tinggi. Wah, Tuhan Yesus terangkat naik ke surga adik-adik. Dan awan kemudian menutupinya. Murid-murid bengong melihatnya. Tiba-tiba Tuhan Yesus mulai hilang, tertutup awan-awan. Lalu kemudian apa yang terjadi ya? Oh ternyata Tuhan Yesus naik ke surga dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Murid-murid tetap memandang ke atas adik-adik. Mereka bingung apa yang terjadi ya. Nah ketika para murid sedang menatap ke langit, tiba-tiba muncul dua malaikat di dekatnya mereka. Apa kata malaikat itu kepada murid-murid ya? Malaikat itu berkata bahwa nanti Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Luar biasa ya. Murid-murid menjadi senang, menjadi tenang, menjadi sukacita, menjadi damai sejahtera. Lalu kemudian apa yang terjadi ya? Nah akhirnya para murid pun bersukacita dan mereka pergi untuk memberitakan Injil. Luar biasa. Ternyata kedatangan Tuhan Yesus menampakkan diri pada murid-murid, memberikan kekuatan yang baru. Nah adik-adik, ini ayat firman yang menjadi ayat hafalan buat adik-adik semuanya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah ini janji buat kita orang-orang percaya adik-adik. Termasuk kakak, adik-adik dan juga mami, papi dan semua orang percaya. Bahwa kita jangan khawatir, jangan takut. Ketika kita cemas, takut, khawatir, ingatlah janji firman Tuhan ini. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah haleluya, puji Tuhan. Nah sekarang adik-adik, kakak ajak adik-adik kita semuanya berdoa ya. Bapak yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih buat firman-Mu mengingatkan kami semuanya Tuhan, bahwa Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat buat kami semua orang percaya. Dan kami sungguh bersyukur buat janji Tuhan. Tuhan memberikan Roh Kudus bagi kami semua orang percaya. Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami, menuntun, membimbing, bahkan memberikan kekuatan dan penyertaan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa buat kota dan bangsa kami juga bangsa-bangsa. Berkati pemerintahannya, berkati penduduknya. Berkati juga Tuhan Yesus setiap anak-anak Tuhan. Kami percaya Roh Kudus dicurahkan berlimpah-limpah. Penuaian jiwa pasti terjadi. Terima kasih buat pemimpin rohani kami Tuhan Yesus. Berkati Opa Niko bersama keempat wakilnya. Berkati Om Beni bersama seluruh gembala cabang ranting di Rayon 1E. Berkati juga Om Rudi Darmawan yang setia membimbing kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati kakak-kakak sekolah minggu dan juga mami papi yang tetap setia untuk mendidik kami dalam kebenaran.
Berkati juga Tuhan untuk semua teman-teman kami, apalagi yang saat ini sedang sakit, yang sedang mengalami pergumulan. Kami percaya Tuhan Yesus hadir menolong setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bangkitkan anak-anak mudamu laki-laki dan perempuan. Tuhan memberkati kami, Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga Tuhan bangkitkan generasi Yeremia. Anak-anak mudamu laki-laki perempuan yang takut akan Tuhan, hidup di dalam kepenuhan kuasa Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak untuk memenangkan jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami percaya Roh Kudus diberikan buat kami, memberikan kami keberanian untuk kami memberitakan Injil, berita keselamatan kepada semua teman-teman kami, mami papi kami, keluarga besar kami, bahkan semua orang yang Tuhan tetapkan untuk kami jumpai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur buat hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur untuk berkat kasih karunia-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang dari Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Anak-anak Star Generation, jadilah anak-anak yang sehat, jadilah anak-anak yang kuat, jadilah anak-anak yang mengasihi Tuhan, kedua orang tua dan saudara. Terimalah segala berkat yang dari Allah Bapa kita, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Penyertaan dari Allah Roh Kudus menolong setiap anak-anak Star Generation, orang tua, dan juga guru-guru mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat semuanya.